bersama mahasiswa Universitas Islam Madura mengajak semua untuk bisa download aplikasi PLN Mobile, karena PLN Mobile semuanya mencakup pelayanan maupun keluhan yang ada di aplikasi tersebut. Dengan PLN Mobile semua semakin mudah. PLN terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matul islam wal iman, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Manajer ULP Rayon Pamekasan, yaitu Bapak Agung Setiabudi, yang mana telah memberikan waktu luangnya kepada kami untuk melaksanakan wawancara pada kali ini. Namun sebelum melangkah lebih jauh, kami di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fahmi Hidayat. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Islam Madura, dan di samping saya Iqbal Fajar Fatoni, Imam Hidayat, dan juga Khairun Nisa. Baik, selanjutnya agar wawancara pada kali ini lebih efektif, mungkin Bapak Agung Setiabudi sama-sama memperkenalkan diri agar kita lebih mengetahui profil Bapak lebih mendalam sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dari mahasiswa UIN Universitas Islam Madura. Tentunya perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi, selaku manajer di ULP Pamekasan atau ULP PLN Rayon Pamekasan. Di sini kami ada 4 struktur organisasi ya. Di sini ada bagian pelayanan pelanggan, kemudian ada bagian teknis, kemudian bagian K2 K3, dan yang terakhir dari transaksi energi. Jadi struktur organisasi kita di dalam satu unit PLN Rayon Pamekasan itu ada 4. Nah, kita khusus di unit ya. Jadi ULP Pamekasan ini melingkupi wilayah Kabupaten Pamekasan, khusus di ULP Pamekasan. Cuman kita ada beberapa perbatasan yang mana di wilayah Kabupaten Pamekasan sendiri itu berbatasan dengan ULP lain atau unit layanan pelanggan dari Sampang sama Waru, yang masuk sebagian wilayahnya di wilayah kabupaten. Nah, untuk pelanggan kami di PLN ULP Pamekasan saat ini fluktuasi ya, artinya bisa naik turun karena ada yang pasang baru maupun ada yang berhenti berlangganan. Tapi secara basic data itu per tahun kita pasti ada penambahan. Saat ini sekitar 87.486 pelanggan. Nah, ini terdiri dari beberapa golongan ya. Ada golongan tarif rumah tangga, pelanggan bisnis, pelanggan perkantoran, pemerintah maupun industri. Nah, ini monggo saya untuk agenda diskusi ya, ini sharing entrepreneurship ya, artinya ya, untuk mengenalkan pelayanan PLN kepada mahasiswa yang kedepannya juga pasti memiliki amanah ya untuk mengembangkan bangsa ini ya, khususnya di beberapa pelayanan penting ya, khususnya membantu dan bersinergi ya. Ini tolong nanti kami bisa diberikan masukan atau saran, monggo sesuai dengan arahan mas-masnya. Monggo dilanjut. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya. Jadi sebelumnya kami di sini mempunyai alasan mengapa kami mengambil langkah di perusahaan ini, Bapak. Jadi alasan yang pertama, kami rasa bahwasanya perusahaan di sini sudah bagus dalam melayani masyarakat, baiknya di Kota Pamekasan ini.
Dan yang kedua, kami juga ingin mengetahui lebih dalam bagaimana perusahaan ini berkembang dan bagaimana perusahaan ini berjalannya. Baik, terima kasih. Jadi tentunya penilaian-penilaian ini kan objektif ya dari beberapa organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Pamekasan. Ya, ada dari mahasiswa, ada dari LSM, ada dari pemerintah sendiri. Ya, kita itu di sisi PLN sendiri itu kan terdiri ada 3 bagian sub ya, sub unit. Ada bagian pembangkit, ada bagian transmisi, dan kami bagian distribusi. Khususnya di ULP ini sebagai pelayanan publik untuk pendistribusian yang sampai melayani suplai listrik itu ke warga atau masyarakat ya, ataupun dari golongan menengah ke bawah ke atas, termasuk dari ekonomi bisnis ya, jadi PKL itu tetap kita layani. Dan tentunya seperti yang disampaikan, semua pelayanan itu dikatakan baik ketika apa yang sudah menjadi permohonan dari masyarakat ataupun warga itu terpenuhi. Yang pertama, kalau di sisi kami, yang pertama memang keandalan, kemudian pelayanan baik pasang baru maupun tambah daya itu terpenuhi, artinya surplus ya. Kemudian dari sisi pendapatan itu bisa memberikan dividen ke negara, ataupun kita juga bisa membantu warga ataupun masyarakat sekitar ini untuk membangun perekonomian. Karena memang tujuan visi dari PLN itu untuk saat ini adalah menjadi perusahaan se-Asia Tenggara ya, perusahaan dunia se-Asia Tenggara yang bertumpu pada kompetensi, insani, dan kualitas dari stakeholder yang ada di PLN. Nah, stakeholder ini siapa saja? Pelanggan itu termasuk stakeholder. Kemudian pimpinan-pimpinan di PLN ini juga termasuk, anggota pegawai itu termasuk stakeholder, termasuk pejabat-pejabat pemerintah. Nah, ini kita bersinergi. Jadi tidak bisa PLN itu memberikan pelayanan tanpa sinergi. Nah, tentunya di sini harus ada kerjasama, yang mana kerjasama itu sifatnya bisa koordinasi, bisa dalam bentuk pelayanan ataupun dalam percepatan. Nah, ini semuanya harus sama-sama sevisi tujuannya. Nah, kalau satu visi misalkan dalam keandalan, yaitu yang harus kita upayakan, misalkan masyarakat menginginkan supaya jangan padam bolak-balik Pak. Di PLN itu ada 2 memang, ada pemadaman terencana, ada pemadaman yang tidak terencana. Kalau pemadaman terencana di sini ya memang dilakukan sesuai SOP ya, untuk memenuhi SOP termasuk keselamatan kerja, keselamatan dari pelaksananya sendiri. Karena tentunya Masnya tahu ya, kalau di PLN itu kan bekerja dalam ketegangan. Nah, ini ada kondisi-kondisi yang harus dilakukan secara SOP-nya itu padam. Nah, ini yang disebut pemadaman terencana. Ada juga padam yang karena gangguan. Nah, kalau PLN nggak ada gangguan itu bohong ya. Tetap ada gangguan, cuman kita investigasi penyebab dampak gangguan ini apa. Misalkan karena anak bermain layang-layang mengenai jaring kita PLN. Nah, ini yang kadang komplain dari warga ataupun konsumen itu kan nggak tahu, taunya kok padam. Nah, ini harusnya tanggung jawab siapa? PLN bertanggung jawab untuk recovery percepatannya. Tetapi untuk pertanggungjawabannya di sana juga harus ada peran warga ataupun masyarakat bisa memiliki pemahaman yang sama, bahwasanya bermain layang-layang itu juga berisiko ya kan. Karena juga selain keselamatan yang bermain layang-layang itu sendiri juga akan berdampak mengganggu ke masyarakat. Kita tadi pada seperti itu ya. Mungkin dari sistemnya yang sudah berjalan tadi. Ya. Teknologi apa sih Pak yang digunakan untuk supaya berjalan dengan lancar? Nah, apa ada
kesamaan dengan PT-PT lain mungkin? Ya. Mungkin kalau di sisi PLN, karena basicnya PLN itu kan teknis ya, pelayanan publik teknik. Sebenarnya kalau untuk sainnya ataupun sistemnya seperti apa proteksi di PLN dibandingkan dengan yang sebelumnya ya, yang dulu yang sifatnya itu manual, sekarang ini sudah bisa terkontrol by sistem. Artinya semua bisa dikontrol melalui digital, ya kan? Mau misalkan ada gangguan di titik ujung ya yang disebabkan karena pohon, maka sumber pasti akan berdampak padam juga. Karena mungkin masnya perlu diketahui ya, bahwasanya kalau listrik itu kan beda seperti air ya. Kalau di sana bocor mungkin pressure-nya aja yang kurang ya kan gitu. Tapi kalau listrik di sana ada yang bocor, maka sumber itu pasti padam. Makanya kadang-kadang ada komplain, kok sering padam Pak? Padahal gangguannya di ujung kan nggak nyambung. Kalau listrik yang di ujung bocor, pasti sumbernya juga terdampak. Nah, cuman sistem apa untuk mempercepat itu? Kalau dulu kita ada yang namanya section, ya kan? Section itu batas istilahnya. Setiap section kita lepas LBS-nya, lubrik, ya lubrik sirkuit, artinya melepas atau saklar lah ibaratnya. Kita lepas untuk meminimalisir atau melokalisir yang gangguan. Kalau sekarang ini sudah bisa remote pakai LBS motorized melalui SCADA. SCADA ini sistemnya online, jadi kita bisa remote. Ketika ujung ini padam, maka section itu kita lepas, ya kan? Kita lepas, ya mungkin sebelum dari section yang terganggu. Nah, ketika kita lepas, maka yang tidak terdampak gangguan ini bisa kita manuver, sehingga recovery-nya itu lebih cepat. Salah satunya itu. Maka pelanggan, katakanlah kalau dari instruksi manajemen kami atau manajemen, katakan biarpet tapi cepat, kan gitu. Enggak biarpet tapi lama. Nah, ini kan juga masih komplain. Nah, dari sistem itulah kita mengembangkan ya inovasi, SCADA, kemudian bisa dilakukan remote. Nah, ini untuk meminimalisir juga recovery time pelayanan percepatan gangguan itu lebih instan, jadi tidak manual satu persatu. Jadi seperti itu sistemnya. Kalau boleh tahu Pak, dari teknologi tersebut dampak positif dan negatifnya untuk perusahaan dan masyarakat itu apa? Nah, kalau dampaknya tentunya kita kan ada energy not sale, artinya ENS, artinya ketika padam, namanya PLN itu menjual strum lah istilahnya. Nah, kalau di dalam bentuk satuannya ya energi itu KWH itu ya. Nah, ketika saat padam, maka energi not sale-nya kita kan tinggi, ya kan? Tentunya. Nah, ketika kita melakukan percepatan atau manuver tersebut, maka kita bisa menyelamatkan energi not sale. Tentunya itu berdampak positif ke kami, ya kan? Secara pendapatan, maka penjualan kita meningkat. Kalau kita meskipun ada gangguan, kalau dulu sebelumnya padam lama gitu, kita nggak bisa menjual-jual ini. Nah, akhirnya dengan proteksi yang percepatan ini kita bisa meminimalisir itu, kita bisa cepat jualan. Nah, kemudian dampak dari masyarakat sendiri, keuntungannya ya tadi tentunya kalau pelanggan itu lama itu pasti nggak seneng, ya kan? Kalau pas padam pasti pinginnya yang segera, apapun nggak tahu, entah itu robot atau apapun baik cepat. Nah, itulah yang kita seperti itu. Nah, PLN itu di sini itu kan sulitnya gini, ya kita itu di sisi selain bekerja juga ibadah. Artinya apa? Semuanya itu sekarang ini listrik itu kan sudah sebagai kebutuhan pokok, ya kan? Apa sekarang kalau nggak butuh listrik semuanya membutuhkan listrik, ya kan? Maka kita harus mengutamakan pelayanannya itu tadi ke Anda. Tentunya dengan cepat, proteksi yang sistem yang cepat ya itu sangat menguntungkan bagi pelanggan. Mungkin itu. Selanjutnya Pak, Ya. mengenai teknik marketing di perusahaan ini menggunakan teknik marketing seperti apa? Nah, kalau masalah marketing di PLN itu selalu berkembang, ya kan? Kalau dulu kita mungkin masih istilah ketok tular, kalau orang Jawa itu sambung menyambung. Oh, itu tuh pasang di sini, kan? Nah, kemudian kita juga memiliki adanya
personil marketing ataupun sales lah. Kalau sekarang ini marketing di PLN itu semuanya. Jadi semuanya itu baik orang teknisi juga marketing, kami sendiri sebagai leader itu juga marketing. Karena apa? Karena sekarang itu sudah era globalisasi dengan milenial ya sekarang ini. Tentunya digital ini lebih prioritas. Sudah ada WA, ya kan, sudah ada Instagram, ada Facebook lah. Kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik itu untuk marketingnya, percepatan marketingnya. Nah tentunya pasti PLN harus memiliki suatu aplikasi yang bisa menjembatani itu. Pakai PLN Mobile. Nah, di PLN Mobile itu tentunya kan ini masnya ini apa sudah download PLN Mobile ini? Kalau seperti kayak di Iya. itu Bapak, Gimana? di Dana itu kan ada PLN listrik itu Ya. berbeda kan? Nah, itu kan merchantnya ya, istilahnya untuk percepatan transaksinya. Oh, Semua aplikasi itu pasti mendukung proses transaksinya, karena sekarang itu transaksi sudah tidak lagi cash tunai, biasanya kan sudah melalui debit ataupun kredit ya kan. Nah, maka aplikasi PLN pun juga menyediakan fitur itu. Itu untuk apa ya, kemudahan tentunya. Orang yang pelosok sekarang aja sudah mau beli pulsa, kalau datang ke Indomaret antara beli pulsanya sama perjalanannya itu kosnya sudah lebih besar perjalanannya karena jauh. iya. Nah, dengan adanya digital, kemudian ada aplikasi PLN Mobile, kemudian ada M-Banking, semuanya sudah terfasilitasi. Maka kita kerjasama dengan banking, kemudian pos, ya kan, untuk meningkatkan percepatan pelayanan transaksinya. Sehingga pelanggan itu sebenarnya cukup di rumah aja bisa. Yang penting datanya valid, komplit, kemudian kalau kita survei itu memenuhi persyaratan teknisnya, ya kita bisa bayar. Itu sih enaknya sekarang itu dengan era globalisasi digital itu kita semua itu bisa kemana-mana itu tinggal tekan dan tombol. Apalagi mas-masnya ini kan sudah milenial semua ini. Saya yakin nggak mungkin masih jadul istilahnya. Ya mungkin ada beberapa ya kan, karena mungkin kondisional aja sih. Tapi semuanya itu mau nggak mau kita harus adaptasi. Perusahaan yang paling maju itu bukan perusahaan yang besar, tapi perusahaan yang bisa beradaptasi. Contoh Nokia, BlackBerry, dia dulu besar tapi dia nggak beradaptasi, maka dia akan tertinggal. Nah, PLN juga seperti itu, harus beradaptasi. Bisa mas-masnya di sini juga beradaptasi, menyesuaikan, ya kan, menyesuaikan dengan kondisi persaingan kan banyak di kompetisi ini, ya kan. Nah itu yang saya maksud, kita itu dalam marketing berinovasi, selalu berubah. Kalau di PLN ada yang namanya transformasi. Transformasi ini memang dari BUMN itu transformasi semua. Seperti PT Pos itu dulunya hanya ngirim surat, ya dikirim delivery sampai. Sekarang kalau hanya masih mengandalkan itu nggak bisa lagi, ya kan. Makanya sekarang PT Pos berkembang menjadi PBOB. Apa PBOB itu? Payment Bank Online, ya kan. Artinya dia bisa melakukan transaksi di sana, bisa melakukan pembayaran di PT Pos, bisa mengirim melalui pos. Kalau nggak seperti itu, Express, ya kan, dia juga kerjasama dengan JNE seperti itu. Nah, kalau nggak seperti itu dia akan tertinggal. Dan sekarang kreditnya bisa naik untuk PT Pos. Kan seperti itu. Kalau untuk itu Bapak, kan untuk menjalankan sebuah sistem pelayanan marketing supaya perusahaan berjalan, itu kalau di sini sendiri itu membutuhkan berapa karyawan? Nah, di PLN itu kalau di sini aja pegawainya itu ada 9. Ada 9 pegawai di ULP Pamekasan ya. Di ULP Pamekasan. Kemudian PLN itu ada anak perusahaan, ya kan? Ada korporatnya. Jadi Korporat itu apa? korporat itu masih dalam satu wilayah lingkungan perusahaan. Istilahnya masih dalam
satu direktur ya kan, direkturnya satu, cuman manajerialnya atau manajemennya berbeda-beda. Ada Icon, ada yang saya sampaikan tadi, ada BJB pembangkit, ada Halera Power, ya kan. Kemudian ada juga mitra ya, apa itu vendor lah kalau di sini apa kalau di sini. Kalau di sini kalau saya biasanya itu bilang vendor itu pelaksana, disebutnya pelaksana. Nah itu ada pelaksana. Kalau pelaksana ini berhubungan dengan PLN diikat dengan suatu kontrak. Meskipun kita ada Halera Power, kemudian Icon Plus seperti itu ya, itu masih dalam satu korporat. Tapi ketika menjalankan proses bisnisnya mereka harus ada SLA-nya. Self Labor Agreement itu artinya untuk membatasi apa yang menjadi tugas pokoknya. Jadi misalkan dalam pelayanan tadi ya marketingnya kita ada Halera Power. Halera Power ini masih anak perusahaannya PLN, tapi dia bekerja sama dengan PLN, ada kontrak dengan PLN Indo ya maksudnya kami sebagai biller ataupun sebagai charter istilahnya. Ada sebagai yantek, pelayanan teknik seperti yang mas-mas ketahui di lapangan. Kalau pas ada gangguan itu yang nangani itu orang PLN, itu adalah mitra PLN dari anak perusahaan PLN. Artinya mereka bermitra dengan kami dengan kontrak untuk melayani gangguan. Nah, terus seperti yang saya sampaikan tadi untuk marketingnya, mereka selain melayani di bagian teknis ya kalau yantek, dia juga marketing. Kenapa? Ketika ada promo, ketika ada istilahnya perubahan pelayanan atau istilahnya kebutuhan yang diperlukan saat seperti ini ya bulan Ramadan, mereka juga menyampaikan. Maka semua yang ada di sini bisa sebagai marketing kalau di sisi marketingnya. Nah kalau di sisi tadi charter, mereka juga dari Halera Power tapi khusus untuk mencatat meter. Nah itu juga berperan mendata pelanggan, mendapatkan data-data NIK ya istilahnya dari pelanggan, termasuk kondisi KWH meter. Maka semua proses bisnis yang ada di PLN ini tidak murni langsung pegawai PLN, tetapi ada di kontrak kerjasama. Yang mana kontrak kerjasama itu bisa melalui vendor, bisa melalui korporatnya PLN, tetapi masih tetap harus ada kontraknya, dibatasi dengan kontrak itu tadi. Jadi seperti itu. Dari karyawan-karyawan tersebut, Pak, kalau boleh tahu, tanpa mengurangi hormat, kira-kira Pak, gaji dari karyawan itu berapa? Nah, boleh dijawab, boleh tidak? Ya boleh. Terima kasih ya. Kalau nominalnya itu saya tidak bisa menjawab, tetapi tentunya tolak ukurnya itu sesuai dengan UMK yang ada di wilayah masing-masing kabupaten, dan itu sudah diatur dari Disnaker. Khusus untuk korporat PLN semuanya harus masuk di dalam ya, untuk semua proses bisnis PLN semuanya itu harus masuk korporat PLN. Jadi misalkan kayak tadi memang ada aturannya, PLN itu tidak boleh kontrak kerjasama dengan vendor. Beda ya, vendor itu bukan korporat, tetapi masuk proses bisnis. Yang masuk proses bisnis itu apa? Misalkan kayak pasang baru, tambah daya, ya, seperti itu. Semuanya prosesnya harus masuk ke korporatnya dulu. Nah nanti yang melaksanakan eksekusi teknisnya itu boleh dilakukan oleh vendor. Jadi melalui misalkan marketingnya ini call center 123 itu masih korporatnya PLN. Nah kalau masalah salary-nya tadi berbeda-beda. Mungkin UMK yang ada di Kabupaten Pamekasan beda sama yang di Sampang. Meskipun sama-sama job desk-nya sama, meskipun sama-sama sebagai yantek. Nah itu yang membedakan adalah otonomi daerahnya. Kan sekarang ini sudah otonomi nih. Nah, itu kalau estimasi mungkin ya perkiraan kalau di sini sudah, kalau menurut saya, setahu saya itu terakhir itu Pamekasan 2 juta berapa ya? 2.300.000 atau 500 gitu ya. Kabupaten Pamekasan. Ya paling minim segitu. Mengikuti daerah masing-masing. Iya, mengikuti. Dan tidak diperbolehkan untuk di bawah minimum, meskipun
kontrak vendor gitu ya, kontrak kerja dengan pelaksana gitu pun ya, maka si pegawainya, si pelaksananya ini harus memenuhi komitmen di PLN minimal UMK kan gitu. Karena kalau dia nggak ya dia harus berurusan dengan Disnaker itu tadi kan, istilahnya seperti itu. Kalau masalah kesejahteraan sih di PLN itu sudah sesuai dengan perundang-undangannya Disnakernya. Terkait kesejahteraan karyawannya sejahtera atau enggak berbeda-beda kan gitu. Nah, ini kok pegawai PLN tapi kok ini tergantung gaya itu kan gitu ya. Itu sih yang saya bilang. Baik Pak, mengenai gaji barusan ya Bapak. Ya. Dengan pengeluaran sebesar yang telah disebutkan barusan, kira-kira profit per bulan di perusahaan ini itu berapa? Nah, ini mungkin mindsetnya harus sama. Jadi kita kan bukan pengusaha, beda kalau sampean pengusaha, kalau saya pegawai. Ya, kalau kata Bob Sadino itu meskipun sampean usaha kecil, sampean itu bosnya. Tapi kalau pegawai meskipun saya jabat, tetap pegawai, kan gitu ya. Jadi tidak bisa inline antara berapa salary-nya terus pendapatannya. Pertanyaan saya, yang ditanyakan ini income-nya PLN-nya apa income-nya saya ini yang dari Masnya ini? Income dari PLN Pak, maksudnya pengeluaran per bulan. Operasional. Kalau di ULP Pamekasan ini setiap bulannya per bulan itu sampai dengan 17 M. Ya. Untuk KWH jualnya. Ya. KWH jual ya. Tapi untuk kita dikeluarkan operasional lah itu ada yang namanya perhitungan susut istilahnya Mas. Kalau nilai operasional yang dikeluarkan dari PLN keseluruhan itu memang ya mohon maaf kalau dari sisi kami kita nggak mengukur dari antara pendapatan ULP ya, pendapatan ULP ini 17 miliar itu untung apa enggak bisa, karena bisa untung atau enggaknya itu ketika dikumpulkan di accountingnya PLN pusat. Paham maksudnya? Contoh, ULP Pamekasan yang di sini sama ULP yang ada di Kangen Kepulauan beda Mas. Kalau di sini kan saya nggak mengeluarkan biaya operasional. Karena apa? Sampean harus tahu, saya hanya jual aja. Yang penting keandalan terjaga, pasokannya saya bisa konsisten 17 miliar itu, ya kan? Karena saya nggak mengeluarkan operasional. Dalam hal ini saya nggak perlu bayar solar, kan gitu ya? Ya kan? Yang solar kan yang di pembangkitnya sana. Tapi beda dengan yang di ULP Kangean Kepulauan. Di sana sistemnya beda dengan kita. Di sana masih ada pembangkit. Maksudnya itu diesel. Paham ya? Kalau di pulau-pulau itu kan pakai diesel. Dia ada kos untuk pembelian bahan bakar, fuel itu namanya. Makanya sekarang ini PLN mau berupaya untuk masuk ke energi terbarukan. Energi terbarukan ini tujuannya mengurangi yang bertenaga diesel. Di samping diesel itu menggunakan bahan bakar yang tidak bisa diperbarui ya, kayak minyak kan gitu ya. Nah, maka dialihkan ke yang memanfaatkan sumber energi lain ya, panas bumi yang gitu ya. Kemudian kayak surya seperti itulah. Kalau dibandingkan kosnya di sana ya beda. Misalkan ini saya kurang tahu kalau di Kangen itu katakanlah dia pendapatannya untuk menjual KWH-nya 5 M misalkan. Biaya solarnya bisa lebih dari kan gitu. Nah, itu yang saya maksud kalau dibilang antara pendapatan PLN itu untung atau rugi. Itu saya nggak bisa menjawab. Tapi untuk sampai saat ini PLN itu kan sebelumnya pasti dikatakan PLN yang merugi ya gitu ya. Pernah dengar ya? PLN kok rugi terus ya. Ya itu karena kumulatif. Satu kumulatif, yang kedua karena masih subsidi. Nah, sekarang ini makanya PLN lagi ada program untuk tepat sasaran. Tepat sasaran itu artinya memberikan subsidi yang sesuai. Sekarang ini mohon maaf ini ya, banyak itu pelanggan-pelanggan kami itu semuanya pingin disubsidi, ya, nggak kaya, nggak miskin, ya nggak jabat, semuanya pingin subsidi. Tapi saya nggak menyalahkan, itu sifat manusiawi, ya kan. Tapi ini yang harus dikoreksi oleh negara supaya PLN ini tidak mengandalkan dengan subsidi.
Karena apa? PLN itu masih dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 34. Memang perusahaan untuk mencakup kebutuhan orang banyak itu dilindungi kan ya di sana ya. Sehingga semuanya dikelola oleh negara. Hanya PLN yang perusahaan itu tidak bisa menentukan tarifnya. Sampai misalkan gambaran aja mau menjual, mau untung atau rugi dalam bisnis sampean harus tahu kan tadi yang disampaikan kos materialnya berapa. Kalau saya jual harusnya lebih dari kos itu pastinya. Kalau di PLN tidak bisa. Kenapa? Karena itu tadi Undang-Undang Nomor 34 ya. Jadi semua yang menguasai hasil hidup orang banyak itu harus diatur oleh pemerintah. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan masyarakatnya nggak mampu, maka tarif itu ditentukan, tarif adjustment itu ditentukan oleh pemerintah, bukan PLN. Kita beli solar 10.000, tapi tetap menjual KWH-nya jangan 10.000 lebih, harus 3.000. Kenapa? Ya karena memang itu tadi PLN ini untuk harga KWH-nya atau tarif adjustment ditentukan oleh pemerintah. Nah selisihnya sekarang, selisihnya gimana kok PLN bisa bertahan gitu kan logikanya? Dari subsidi pemerintah. Dan subsidi pemerintah dari mana ya? Tetap dari pajak, dari pendapatan negara masing-masing kan gitu. Nah harusnya PLN itu profit gitu. Tapi bukan berarti PLN ini dibayari dengan uang negara, bukan seperti itu istilahnya. Ya karena konsekuensi tadi, kalau masalah hukum konsekuensinya saya kurang tahu ya istilahnya. Tapi yang jelas gambarannya seperti itu. Jadi kita masih ada subsidi, maka subsidi itu pemerintah yang menanggung kan gitu. Supaya operasionalnya PLN jalan. Nah, ya paham ya. Jadi untuk saat ini PLN surplus itu antara kan sudah ada pemogokan ini kemarin itu ada tarif di atas P3 kemudian R3 yang ada tes istilahnya tarif adjustment, jadi ada perubahan ininya, perubahan tarifnya ya kan, dinaikkan. Siapa yang menentukan? Pemerintah. Siapa yang dinaikkan? Ya golongan pemerintah sama rumah tangga. Kenapa kok golongan pemerintah sama rumah tangga? Ya karena kalau pemerintah sama rumah tangga ini konsumtif sifatnya, pemakai. Tapi kalau bisnis, industri sama-sama memakai, tapi dia juga memberi kontribusi ke negara apa? Juga merekrut karyawan, ya kan? Meningkatkan taraf hidup. Nah ini yang diberikan saling saling menguntungkan. Jadi kita pemerintah juga punya kebijakan seperti itu. Masuk PK, pinjaman aja UMKM kan juga diberikan kemudahan sama perbankan, ya kan? Ya sama lah. PLN juga memberikan keringanan itu tentunya itu diatur oleh pemerintah. Kalau rugi atau labanya PLN saat ini masih untung secara akusasi neraca penjualannya ya terusan. Kalau untungnya saya kurang tahu ini dari setiap kabupaten berbeda-beda. Setiap kabupaten berbeda-beda. Jadi dari ini aja seperti Kabupaten Pamekasan ini ya. Pamekasan itu kita memberikan PPJ, tahu ya PPJ, pajak penerangan. Kamu tahu ya? Pajak penerangan itu kan sebenarnya dititipkan aja ke PLN. Habis itu disetorkan lagi ke pemerintah. PPJ itu. Di stroke itu kan ada PPJ itu. Jadi diberikan ke pemerintah. PPJ itu untuk yang Pamekasan ini diberikan ke pemerintah Kabupaten Pamekasan itu masih surplus. Surplus itu apa? Untuk membiayai PJU yang legal ya, bukan yang ilegal. PJU yang legal yang dibangun oleh Disub maupun BNA. Itu masih surplus. Waktu rapat itu kita sampaikan, Bapak ini loh, kita sudah memberikan PBJ setoran ke Pemkab Pamekasan 1,2, target PJU-nya cuma sekitar 600 juta, berarti masih ada selisih kalau saya. Nah, itu. Nah, kalau PPJ ini jauh ya, maksudnya sebenarnya kalau PJU itu tanggung jawabnya siapa? Pemerintah,
bukan PLN. PLN itu hanya memberikan sumber. Jadi kalau ada di wilayah daerah mungkin katanya mau membangun apa ini desa sampean, kalau sampean ada KKN misalkan, oh ini nggak ada PJU. Saya ingat informasinya Pak Agung itu katanya kita sudah bayar PPJ, kok nggak ada PJU-nya. Itu usulkan. Siapa yang berhak membangun? Pemerintah. Diusulkan dari pemerintah melalui RT, RW, kecamatan, masuklah ke DLH. Ya kan? Ini DLH yang mengajukan, operasional itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, kita memberikan fasilitas. Karena ini kan memfasilitasi. Ya. Paham ya? Baik, mungkin cukup untuk sesi wawancara kali ini, Bapak. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah memberikan waktunya kepada kami. Namun kami sebelum menutup acara pada kali ini, mungkin ada sampaian untuk teman-teman yang ada di luar sana tentang bagaimana menjalankan PLN atau yang lain agar seperti halnya apa ya Pak, sampaian motivasi kepada teman-teman sebagai penerus selanjutnya. Baik, untuk mahasiswa ya, mahasiswa ini selain sebagai generasi tentunya juga harus bisa memberikan peran kepada bangsa, ya kan? Biasanya kalau sekarang ini mahasiswa itu banyak protes ya, demo, tapi nggak apa-apa. Yang penting kritik membangun itu bagus, ya kan ya? Kritik membangun itu bagus. Jadi jangan alasan ya gitu. Disuruh kritik bisa, tapi disuruh bekerja sama, ini. Nah, itu untuk case itu ya. Tapi kalau di sisi PLN, khususnya kami sudah menyampaikan terkait pelayanan sekarang ini kan sudah ada aplikasi PLN Mobile, ya kan? Teman-teman ini bisa membantu sharing untuk download aplikasi PLN Mobile, karena semua menu di sana sudah tersedia, baik mulai berapa harganya pembayarannya, mau isi token, mau sampai komplain, mau sampai gangguan, dan situ langsung masuknya ke kami. Jadi aplikasi PLN Mobile itu sudah sangat membantu masyarakat untuk percepatan pelayanan. Masnya nggak perlu datang ke sini, ya kan? Kalau orang tuanya, oh ini mana Pak nomor kilometernya, sudah daftarkan di PLN Mobile, keluhannya apa? Dan ya ada, mau isi token ya isi token, di situ lah muncul, ya kan? Nanti pembayarannya melalui merchant masing-masing, yang mau bank apapun yang ada di sana, buat satu itu. Terus yang kedua, saya mohon kepada warga maupun masyarakat harus bisa mengoreksi, ya kan, kapan wajib bayarnya, khusus yang pasca, kan ada yang bulanan, kan, sebelum tanggal 20, karena rugi juga kalau tanggal 20 ini belum bayar, mereka juga akan bulan. Nah, baiknya seperti apa? Baiknya sudah PLN itu jelas memberikan solusi menggunakan listrik prabayar, bukan orang pintar pakai listrik nggak bayar ya, orang pintar pakai listrik prabayar. Prabayar itu sebenarnya enak, jadi dia misalkan nggak masuk, nggak ada pemakaian, dia sudah nggak perlu bayar, gitu, sesuai dengan pemakaian. Dan baik pasca bayar maupun prabayar itu sama-sama timbangan. Kalau misalkan dipakai lampu dalam 1 bulan 2 watt, ya 2 watt, prabayar 2 watt, pasca 2 watt. Cuman bedanya kalau pasca ada emit, ada rupiah KWA yang harus wajib dibayar per bulannya. Kemudian yang terakhir ya, mengajak semua baik mahasiswa maupun warga masyarakat sekitar itu bersinergi dengan PLN. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya PLN ini tidak bisa menjadi pelayanan publik yang terbaik tanpa adanya kerjasama. Itu manapun, instansi manapun, ya kan, kesadaran bersama. Ya janganlah bermain-main dekat dengan kabel listrik PLN. Kemudian jangan membangun yang berisiko dengan dekat utilitas PLN, karena selain nanti mengganggu kejiwaan, juga akan mengganggu ke layanan umum, gitu. Dan itu ada sanksinya.
di sini kami minta hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Jadi selebihnya ya saya ingin doakan semuanya tetap diberikan kesehatan dan masih bulan Ramadan, ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.